Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai tugas statistik bisnis yang diampu oleh Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya ingin memaparkan atau mempresentasikan jawaban-jawaban yang telah diberikan, jawaban-jawaban dari soal pertama. Tabel berikut merupakan suatu informasi distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai-nilai rata-rata, median, dan juga modus. Kita bisa lihat di sini harga saham ratusannya ada 60 sampai 62, 63 sampai 65, 65 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 74. Dan sini bisa dilihat sebagai nilai N dan banyak perusahaan bisa dinilai sebagai F. Di sini kita langsung membuat tabelnya nilai atau bisa kita bilang F, dan ada F atau frekuensi, ada X nilai tengah, FI dan XI itu adalah frekuensi dikali nilai tengah, dan ada frekuensi kumulatif. Di sini kita bisa dapat untuk nilai F atau frekuensi ada 100 bisa didapat dari 5, 18 ditambah 42 ditambah 27 ditambah 8. FI dan XI-nya bisa ditambah juga dari nilai perkalian dari tabel frekuensi dikali dengan X atau disebut dengan nilai tengah. 305, 1152, 2814, 1890, 584. Di jumlah semua totalnya menjadi 6.745. Untuk nilai pertama, kita cari min. Min dari tabel ini atau soal ini kita bisa mudah dapatkan. Caranya yaitu adalah dengan rumus FIXI dibagi frekuensi, atau bisa didapat dari tabel FIXI dan dibagi dengan nilai frekuensi. Yaitu kita bisa dapatkan nilai 6.745 dibagi 100, yaitu ada 67,45. Soal kedua ada mencari median. Bisa dari cari median ini sangat mudah ya. Untuk cari median kita bisa bagi dulu dari nilai frekuensi, yaitu ada 100 dibagi 2 sama dengan 50. Dan kita bisa cari di tabel ini untuk frekuensi frekuensi kumulatif yang mendapatkan nilai 50 dan di dalamnya ada nilai angka 50 bisa didapat dari angka 65. Frekuensi di sini kumulatif ini caranya mudah ya. Jadi 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 27 ditambah 8. Jadi angka 65 ini bisa kita ambil untuk nilai mediannya ya. Jadi untuk rumus median tersendiri yaitu adalah TB atau tepi bawah plus N/2 dikurang FK atau frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang atau interval. Intervalnya ini kita bisa dapat ya. Di sini intervalnya 60 sampai 62. Atau bisa kita hitung 60, 61, 62. Panjangnya atau intervalnya yaitu adalah 3. Kita langsung bisa dapat aja masukan. 65 tepi bawahnya itu bisa dilihat dari sini. Nah, kita kan untuk frekuensi kumulatifnya yang ini. Berarti tepi nilai bawahnya itu adalah 66 sampai 68. Dan untuk tepi bawah ini syaratnya itu adalah dikurangi 0,5. Jadi 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5 ditambah N/2. N-nya dapat kita dari nilai 100 bagi 2, yaitu 50, dikurang 23. 23 itu dari frekuensi kumulatif, frekuensi sebelum kelas median. Dan untuk 42-nya ini kita bisa dapat frekuensinya dari 42. Dikali 3, yaitu ada panjang kelas, 65,5 ditambah 1,9 sama dengan 67,4. Untuk modus atau nilai yang paling banyak yaitu bisa dilihat dari sini. Untuk nilai yang paling banyaknya itu ada di frekuensi 42 dengan tepi bawah
masih sama 65,5. Langsung kita masukkan rumusnya, yaitu ada TB plus D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas atau interval. 65,5 ditambah 24 per 24, yaitu dari 24 kita bisa dapat dari nilai dimana 42 dikurang 18 dan juga 42 dikurang 27. Untuk 42 dikurang 27 didapatkan hasil 15. Jadi kita langsung masukkan saja di sini 65,5 ditambah 24 per 39 dikali 3. Dan kita bisa dapat hasilnya 65,5 ditambah 1,8. Untuk modusnya yaitu ada 67,3. Soal kedua, diketahui nilai ujian mata kuliah statistik bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Hitunglah nilai berapa Q3, D4 dan juga P30. Hitung juga range simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Langsung. Dan ini merupakan tabelnya. Untuk tabelnya itu ada berisi frekuensi X1 atau nilai tengah, F1 dikali X1, F1 dikali X1 dikurang X bar, F1 dikurang tabel X bar pangkat 2. Ditanya, berapakah kuartil 3, D4 dan juga persentil 30? Hitung range simpangan rata-rata, varian, dan juga standar deviasi. Langsung ke soal nomor pertama. Q3 langsung saja kita masukkan rumusnya. Untuk kuartil yaitu 1/4 dikali N, atau bisa langsung kita cari dari frekuensinya yaitu ada 50. Di sini kita langsung masukkan 1/4 dikali 50. Sama dengan kita cari adalah Q3. 3/4 dikali 50. Totalnya jadi 37,5. Dan langsung kita masukkan saja untuk rumusnya, yaitu ada TB dikali 1/4 N dikurang F dibagi F dikali panjang kelas atau interval. Langsung kita masukkan saja di sini ada 80,5 dan bisa diambil dari sini ya, karena untuk tepi bawahnya kita untuk dapat nilai di sini dengan tepi bawah 81 sampai 85. 80,5 ditambah 37,5 dikurang 28 dibagi 15 dikali 5. Totalnya ada 80,5 ditambah 3,2. Total untuk nilai kuartil ketiga yaitu adalah 83,7. D4 atau kita bisa cari desil keempat. Desil keempat dengan rumus 1/N dikali 50 atau F. Kita langsung masukkan saja 4/10 dikali 50, totalnya 20. Dan mencakup nilai 20 yaitu di angka ini 11. Dan dengan nilai tepi bawah 76 sampai 80, yaitu kita masukkan aja 75,5. Langsung kita masukkan saja untuk frekuensi dan juga nilainya. 75,5 ditambah 20 dikurang 17 dibagi 11 dikali 5. Totalnya ada 75,5 ditambah 1,4. Total hasilnya menjadi 76,9. Dan soal ketiga dicari persentil 30. Di sini langsung masukkan saja untuk rumusnya 30/100 dikali 50 sama dengan 15. Nilai yang memasukkan frekuensi dengan 15 yaitu ada di sini. Frekuensi sini nilai 10, nilainya 71 sampai 75. Langsung kita masukkan saja dengan tepi bawah 70,5 ditambah 115 dikurang 7 dibagi 10 dikali 5. Total hasilnya itu adalah 70,5 ditambah 4 yaitu 74,5. Selanjutnya ada di soal hitunglah range simpangan rata-rata, varian, dan juga standar deviasi. Untuk nilai tengahnya kita cari dulu atau minnya ada di nilai
3.930 dibagi 50 mendapatkan hasil 786. Dan di sini range-nya bisa kita ketahui atau nilai terkecil dikurang dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil, yaitu ada 95 dikurang 61, totalnya adalah 34. Untuk simpangan rata-ratanya 1/50 dikali 293,6. 293,6 ini kita dapatkan dari hasil tabel frekuensi X1 dikurang X bar. Totalnya yaitu adalah 14,68. Untuk varian kita masukkan saja rumusnya 1/n kurang 1 atau 1/49 dikali 2632 yang bisa kita ambil angkanya dari tabel frekuensi di X1 dikurang X bar pangkat 2, yaitu kita bisa dapatkan hasilnya 53,7. Untuk standar deviasi kita bisa dapatkan hasil dari varian di akar dari 53,7, yaitu ada 7,32. Untuk soal selanjutnya, berikut adalah data absensi karyawan pada PT Artakita Jakarta pada tahun 2021. Hitunglah jarak kuartil, deviasi kuartil, dan juga jarak persentil. Hitunglah koefisien kecondongan dan juga koefisien keruncingannya. Langsung kita masukkan saja ke tabel. Di sini ada dua interval frekuensi X1 F dikali XI, frekuensi dikali XI dikurang X bar pangkat 2, dan juga ada F dikali XI dikurang X bar pangkat 4. Hitunglah jarak kuartil, deviasi kuartil, dan juga jarak persentil. Hitunglah juga kecondongan koefisien dan juga keruncingannya. Untuk jarak kuartil kita bisa hitung Q3 dikurang Q1, yaitu adalah 12 dikurang 6,45, dan kita bisa dapat hasilnya yaitu adalah 5,55. Untuk deviasi kuartil 1/2 dikurang Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dikali 5,55, yaitu dapat hasilnya adalah 2,76. Dan untuk jarak persentil adalah P90 dikurang P10 atau P terbesar dikurang P terkecil. Bisa kita dapatkan hasilnya yaitu adalah 14,7 dikurang 3,5. Dapatkan hasilnya adalah 11,2. Langsung kita cari saja lagi untuk nilai rata-ratanya, yaitu adalah XI dikurang dibagi F, yaitu adalah 465 dibagi 50. Dapatkan hasil 9,3. Dan sini kita langsung dapatkan untuk mediannya ada 1/2 dikali 50 mendapatkan 25. Dan untuk kita dapatkan nilainya adalah 7,5 ditambah dalam kurung 25 dikali 6 dikurang 16 dibagi 16 dikali 3, yaitu adalah jarak intervalnya. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu adalah 7,5 ditambah 1,7 dan dapatkan hasil 9,2. Untuk selanjutnya ada S atau simpangnya, itu adalah akar 742,44 per 49 didapatkan hasil 3,89. Dan juga di sini ada SK, yaitu ada 3 dalam kurung X bar dikurang median dibagi S sama dengan adalah 3 dikali 9,3 dikurang 9,2 dibagi 3,89 dengan hasil yaitu adalah 0,077. Dan sini kita dapat untuk kecondongannya yaitu ada X4 sama dengan X1/N F dikali X1 dikali X bar pangkat 4, yaitu ada kecondongannya dibagi Q4. 1/50 dikali 27,985 dikali 38 dibagi 3,89 akar 4 sama dengan kita dapatkan hasilnya
559,17 dibagi 228,98 dan didapatkan hasil 2,44. Dan koefisien kecondengan ini adalah 0,077. Maka sifatnya kurvanya itu adalah positif. Sedangkan untuk koefisien keruncingannya adalah 2,44. Maka kurvanya platik-kurtik karena kurang dari 3. Soal terakhir yaitu ada Universitas Petra akan wisuda sebanyak 900 mahasiswa. 500 diantaranya mahasiswa ekonomi. 2 orang akan diambil secara acak dari seluruh mahasiswa untuk membaca janji wisudawan. Berapa probabilitas bahwa 2 orang yang akan terpilih adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi? Penyelesaiannya yaitu adalah 500 C2 atau bisa disebut dengan acak, dan duanya ini adalah 2 orang yang akan terpilih per 900 C2 sama dengan adalah 500 faktorial per 2 faktorial dikali 500 dikurang 2 faktorial per 900 faktorial per 2 faktorial 900 dikali 900 dikurang 2 faktorial. Totalnya ada 500, kita langsung jabarkan. 500 dikali 499 per titik 498 faktorial. Karena kita langsung dikurangin aja dari sini. 498 nya itu dari 500 dikurang 2 dikali 1 dia didiamkan saja. Jadi di sini kita dapat 500 dikali 499 per 2 per 1. Di bawahnya ada 900 dikali 899 dikali 898 faktorial. Di stop karena di bawahnya sudah ada 898 faktorial. Untuk memudahkan perhitungan jadi dihilangkan saja. Langsung saja ke bawah. 500 dikali 499 per 2 kali 1 per 900 dikali 899 dibagi 2 sama dengan kita dapatkan hasilnya 249.500 dibagi 2 per 809.100 dibagi 2 sama dengan 124.750 dibagi 404.550. Didapatkan hasilnya yaitu adalah 0,308. Soal terakhir. 20 perusahaan memberikan dividen tahun 2001 dan disusun berdasarkan kinerja, di mana setiap kelompok terdiri atas 5 perusahaan. Ada berapa cara susunan perusahaan tersebut? Langsung kita bisa dapatkan untuk R-nya ini adalah 5 dan juga N-nya adalah 20. 5 itu adalah perusahaannya. Langsung kita masukkan saja ke rumusnya. 20P5 sama dengan 20 faktorial dibagi 20 dikurang 5 faktorial. 20 faktorial dibagi 15. Langsung kita jabarkan saja untuk 20 faktorialnya sampai bisa dibagi dengan 15 faktorial. Di sini ada 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15. Stop. Karena di bawahnya sudah sampai 15. Dan di sini kita bisa dapatkan ada nilai 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16. Mendapatkan hasil 1.860.480 ada cara susunan perusahaan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga ada kesalahan dalam memberikan penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.